Inilah kehidupan yang benar-benar patut dicontoh. Seorang pria berusaha menjauh dari hiruk-pikuk kota, menghabiskan semua tabungan untuk membeli sebuah rumah batu berusia 100 tahun di pegunungan Alpen. Meskipun rumah itu sangat tua dan rusak, namun pemandangan Alpen yang indah di sekitarnya. Dan tidak jauh di bawah gunung terdapat sebuah gereja. Bahkan hanya dengan berjalan 5 menit, kita bisa sampai ke Laut Mediterania. Semua itu membuat pasangan Wensi penuh harapan untuk kehidupan di masa depan. Namun setelah memasuki bagian dalam rumah batu, keduanya langsung tertegun. Belakang pintu sudah hilang tanpa jejak. Di dalamnya lebih menonjolkan gaya rusak karena pertempuran. Untungnya, semua dinding terbuat dari batu yang disusun. Struktur keseluruhannya masih cukup baik. Dan jika bagian samping sudah seperti ini, pastinya bagian utama juga tidak jauh berbeda. Begitu masuk, tidak ada yang mengejutkan, kotor dan berantakan. Bahkan balok pengikat atap sudah tidak mampu menahan beban. Beruntung pemilik sebelumnya telah menambahkan beberapa pilar penyangga utama, sehingga rumah batu ini tidak berisiko runtuh. Selain itu, tata letak ruangan juga sangat tidak masuk akal. Keduanya berencana untuk merobohkan dinding itu dan membangunnya kembali. Sebelum memulai renovasi secara resmi, Wensi terlebih dahulu membersihkan rumput liar di depan pintu yang mengganggu, memperjuangkan lebih banyak cahaya alami untuk rumah batu. Namun untuk semak-semak yang keras kepala ini, Wensi yang memegang mesin pemotong rumput juga tidak memberikan wajah yang baik. Setelah usaha sehari dari keduanya, tangga yang sebelumnya tertutup oleh rumput liar, juga perlahan-lahan menunjukkan bentuk aslinya. Namun ini masih jauh dari cukup. Menurut peraturan, selama membeli rumah batu, terasering seluas 3.000 meter persegi di sekitar juga milik keduanya. Keduanya berencana untuk merapikan tanah tersebut, membuka lahan subur di sini untuk menanam pohon buah. Memikirkannya saja sudah terasa menyenangkan. Terlihat Wensi terus membersihkan rumput liar dan lainnya. Jangan buang cabang kering yang telah dipotong ini. Mereka akan menjadi bahan bakar untuk keduanya di musim dingin. Namun membersihkan area seluas ini. Untuk itu, keesokan harinya Wensi mengundang teman-temannya untuk berolahraga. Dan Wensi bertanggung jawab untuk menggoda dengan makanan di samping. Setelah usaha tanpa henti dari teman-teman, hanya butuh setengah hari untuk membersihkan semua terasering. Sekarang terlihat, ini sangat menenangkan. Waktu luang, keduanya juga akan pergi ke kaki gunung untuk merasakan budaya lokal. Sekalian berinteraksi dengan tetangga dari Mediterania, mempertimbangkan untuk tinggal jangka panjang di Alpen. Ditambah lagi, musim semi juga tiba dengan tenang. Keduanya kemudian membuat kebun sayur di terasering. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan persiapan, mereka bisa mulai merenovasi rumah batu dengan leluasa. Terlihat keduanya terlebih dahulu membersihkan barang-barang di dalam. Bahan-bahan yang masih bisa digunakan kembali ini, Wensi akan dengan hati-hati mengumpulkannya, agar mereka bisa terus memberikan manfaat bagi rumah batu. Meskipun di dalamnya sangat kotor dan berantakan, namun, rasa sejarah yang menyelimuti justru sangat disukai Wensi. Beberapa minuman yang dibuat oleh pemilik sebelumnya, yang tidak diketahui apa itu, dan sebuah kulkas dari abad lalu. Semua itu membuat Wensi sangat menikmati seluruh proses mencari harta. Dan setiap kali merasa lelah, cukup dengan menengadah ke atas. Saat itu, semua kelelahan akan lenyap. Sementara keduanya juga membersihkan lantai. Lantai pun menjadi sangat bersih seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Karena balok pengikat sudah sangat membusuk, Wensi berencana untuk langsung membongkar atap. Namun, pada akhirnya, pasangan muda ini tidak memiliki banyak tabungan. Untuk bahan seperti genteng yang tahan lama ini, keduanya memilih untuk mengumpulkannya kembali. Bukan karena tidak mampu membeli genteng baru, melainkan karena genteng bekas lebih memiliki nilai ekonomis. Hanya perlu sedikit dipoles, maka mereka bisa menghemat banyak uang. Mempertimbangkan bahwa tata letak ruangan sebelumnya terlalu sempit, dan dinding yang tipis juga tidak memiliki bahan yang utuh. Jadi mereka berdua memutuskan untuk merobohkan semua dinding partisi di dalam. Hanya menyisakan dinding batu klasik di lapisan terluar. Kehilangan dinding dalam sebagai penyangga. Sekarang bagian dalam rumah batu terlihat jauh lebih luas. Karena rumah ini sudah terlalu tua, dapat dilihat bahwa tidak ada semen yang menguatkan antara batu-batu. Demi keamanan, Wensi langsung menghapus lapisan dinding yang lemah, untuk meletakkan dasar yang kuat bagi renovasi selanjutnya. Dengan palu penyangga ini, membuat efisiensi kerja keduanya meningkat 2 kali lipat. Sedangkan untuk lapisan keras di dalam, itu perlu menggunakan sikat baja warisan keluarga. Meskipun begitu, ini juga merupakan proses yang sangat menguras kesabaran. Setelah semua, hanya membersihkan sampah, memerlukan banyak waktu bagi Wensi. Untungnya, dia sengaja memanggil truk ringan, dengan bak yang luas,
Sekali perjalanan sudah cukup untuk mengangkut semua sampah. Waktu berlalu detik demi detik. Kebun sayur yang ditanam sebelumnya juga cukup menggembirakan. Percaya bahwa tidak akan lama lagi, keduanya akan benar-benar mencapai kemandirian mereka. Di sisi lain, istri juga telah menyelesaikan pekerjaan desain gambar. Dalam rencana desain baru, ruang utama dibagi menjadi ruang tamu dan kamar tidur. Sedangkan ruangan samping berfungsi sebagai dapur dan kamar mandi. Namun, mengingat ruangan samping juga berfungsi sebagai dinding penahan tanah, agar tidak terbawa oleh aliran tanah longsor, keduanya berencana untuk merobohkan dan membangun kembali ruangan samping. Keesokan harinya, Wensi langsung memanggil sebuah ekskavator, menggempur posisi lemah di dinding belakang. Setelah dinding batu diratakan, baru bisa meletakkan kain waterproof di bagian bawah. Mengingat kebutuhan kekuatan dinding penahan tanah, perlu meletakkan besi tulangan terlebih dahulu untuk penguatan. Kemudian baru diikat dengan beton. Untungnya, kehidupan di sini cukup sederhana. Biaya material dihitung terpisah. Biaya tenaga kerja hanya dikenakan $1.000 sehari. Selanjutnya, berdasarkan ini, teruskan dengan menggunakan papan untuk membentuk cetakan dinding, dan dipadukan dengan beton bertulang untuk mengikat. Setelah kering, papan bisa dilepas. Sekarang dinding penahan tanah ini bahkan tidak akan hancur meskipun terkena rudal. Renovasi rumah tua adalah proyek yang kompleks. Hanya dengan membongkar balok, lubang di dinding belakang sudah cukup. Wensi harus mengisi dengan semen. Dan bingkai jendela yang sudah membusuk ini juga perlu dibongkar semua dan diganti baru. Untuk jendela yang disegel oleh pemilik sebelumnya, Wensi memilih untuk membiarkan mereka mendapatkan cahaya matahari kembali. Dengan begitu, dia bisa menikmati pemandangan Alpen tanpa sudut mati. Dan sementara ekskavator belum pergi, Wensi juga cepat-cepat mengarahkan pekerja untuk membersihkan area kosong di halaman belakang. Setiap detik yang terbuang adalah bentuk ketidakhormatan terhadap dompet. Di kemudian hari, Wensi berencana mengubah tempat ini menjadi teras. Duduk di sini, baik minum kopi atau menikmati pemandangan. Memikirkan Wensi membuatnya merasa senang. Mengingat batu-batu yang dibongkar tidak ada tempatnya, maka lebih baik menjadikannya bagian dari tangga. Dengan cara ini, tidak hanya bisa mengolah terasering dengan lebih elegan, tapi juga menghemat banyak biaya pembuangan sampah untuk anak ini. Jika menghadapi situasi kekurangan batu, dia juga tidak keberatan mengambil beberapa batu liar di alam. Setelah semua dinding batu selesai dibangun, selanjutnya adalah renovasi atap. Namun perlu membuat perancang khusus terlebih dahulu, agar memudahkan pekerjaan berisiko tinggi berikutnya, untuk tidak merusak struktur rumah batu dan membuatnya lebih kuat. Terlihat Wensi terlebih dahulu menuangkan balok pengikat di sekitar atap. Kenaikan 40 cm juga memudahkan pembangunan loteng di kemudian hari. Setelah menunggu hingga kering, saatnya rangka atap masuk. Kemudian dengan kerja sama semua orang, mengikatnya dengan kuat ke atap. Operasi yang terlihat sederhana, tidak rumit saat dilakukan. Hanya butuh usaha bolak-balik. Tidak hanya mengikat semua rangka atap dengan baik, bahkan komponen atap juga berhasil dia ambil. Keesokan harinya, Wensi memotong balok lama yang dibongkar. Kayu-kayu ini cukup menarik secara visual. Selama sedikit dipoles dan diolesi minyak kayu, rumah batu itu masih bisa bersinar dan berfungsi. Untuk pekerjaan sederhana seperti menutup atap, anak ini tidak mungkin mengeluarkan uang lebih. Setelah atap sepenuhnya ditutup, sekarang rumah batu itu terlihat jauh lebih cerah. Selanjutnya, Wensi melanjutkan untuk menyalin dan menempelkan perlindungan yang miring, menuangkan dinding gunung, memasang rangka atap, meletakkan komponen atap. Dengan pengalaman sebelumnya, semua ini hanya memerlukan beberapa menit. Namun, mengingat musim dingin di Alpen sangat dingin, setelah menyelesaikan lapisan tahan air dan bernapas, diperlukan untuk meletakkan wall batu yang tebal ini, untuk memastikan kenyamanan tinggal mereka berdua di masa depan. Menunggu waktu bagi pekerja untuk menutup atap, Wensi juga tidak menganggur sedikit pun. Demi pertimbangan keamanan, terlihat dia membangun dinding di depan tembok penahan. Dan bata yang dipilih adalah bata jerami yang sudah dipadatkan ini. Dengan cara ini, tidak hanya ringan dan mudah dipasang, kuncinya juga memiliki isolasi yang baik, bukan? Sementara itu, genteng atap juga dipasang dengan semangat. Dikatakan bahwa 3 tukang jahit bisa mengalahkan 1 zugeliang. Apalagi jika itu adalah 3 orang profesional yang ahli di bidangnya. Ubin yang memanjang di tepi tidak hanya lebih estetis, tetapi juga memungkinkan air hujan mengalir dengan lancar. Untuk memperbaiki yang lama agar tetap mempertahankan gaya aslinya, dinding bata yang terbuka di luar, Wensi harus mengisi satu persatu dengan batu. Karena pipa batu liar cukup, ditambah lagi, ada istrinya yang membantunya.
Pekerjaan ini tidak jauh lebih sulit daripada Tetris. Dengan mengamankan batu terakhir, sekarang rasanya sangat alami. Banyak yang bilang menggunakan air di alam liar adalah masalah. Tapi Wensi sama sekali tidak panik. Berkat pemilik sebelumnya, batu penampung air yang dicor di atas terasering telah memberikan Wensi dasar renovasi yang besar. Asalkan mengalirkan air mata air dari gunung ke sini, ditambah dengan air hujan yang biasa dikumpulkan, maka tidak ada lagi kecemasan irigasi terasering. Mengenai air untuk makan sehari-hari, anak ini juga tipe BT nenek, dengan tangan yang siap mencengkeram. Setelah semua, 30 meter di depan rumah batu adalah rumah air kota kecil. Jadi secara teori, asalkan masalah gravitasi teratasi, menggunakan air ledeng di alam liar bukanlah mimpi. Untuk itu, keesokan paginya, Wensi membeli sebuah tangki air dan menguburnya di lubang yang telah digali sebelumnya. Setelah itu, tinggal menghubungkan pompa air dan meteran air, maka bisa menggunakan air ledeng yang terus mengalir di rumah batu. Hanya saja, untuk mengalirkan kembali air dan listrik ke rumah batu, bagian dalam harus digali lagi ke bawah. Banyak yang bilang, lama-lama jadi mahir dalam hal ini. Waktu renovasi selama setengah tahun lebih. Sekarang Wensi sudah bisa menggunakan berbagai peralatan dengan mahir. Dan untuk memudahkan jalur kabel, ambang pintu yang mengganggu ini juga harus dibersihkan sebelum jembatan. Tunggu sampai lapisan anti lembab ini dipasang di rantai tanah. Genteng yang sebelumnya tidak terpakai juga mendapatkan kesempatan untuk lahir kembali. Terlihat Wensi menghancurkan semuanya menjadi bagian-bagian kecil. Material berpori ini dapat mencegah air dan kelembapan dengan baik. Kemudian mencampur kerikil untuk mengisi bagian bawah. Dengan truk-truk kerikil yang terus datang, kemampuan super Wensi juga semakin berkurang. Ditambah lagi biaya tenaga kerja orang asing yang terlalu mahal. Segala sesuatu yang bisa dikerjakan sendiri, Wensi melakukannya sendiri. Melihat tanah yang dipadatkan hingga rata, dia baru merasa tenang untuk memasang saluran air. Untuk hari ini, anak ini sudah berlatih sebagai tukang listrik dan pipa selama 10 tahun. Baik itu sambungan pipa, atau pengaturan jalur kabel, semuanya ditangani dengan baik olehnya. Namun, saluran pembuangan harus dimiringkan pada sudut tertentu, agar dapat memastikan terbang bebas di Alpen. Namun, karena renovasi sudah melebihi anggaran, rencananya adalah melanjutkan dengan lantai yang terbuat dari bata jerami. Sekarang tidak ada pilihan lain selain membeli bahan baku sendiri. Menggabungkan semen gipsum dan jerami dengan perbandingan yang tepat. Fokus pada menghindari keuntungan dari perantara. Kemudian dengan bantuan laser, menyebarkan secara merata untuk membuat lantai batu. Mengenai celah antara batu, Wensi harus terlebih dahulu mengisi dengan mortir, agar batu-batu saling mendekat satu sama lain. Juga memudahkan pekerjaan plesteran di kemudian hari. Di sisi lain, istrinya juga tidak tinggal diam. Terlihat dia pergi ke kota untuk membeli beberapa lavender, lidah buaya, dan rosemary. Menanamnya di depan dan belakang rumah batu, agar rumah batu mereka terlihat lebih berkelas. Setelah menunggu lantai mengeras, Wensi mulai dengan memaku kerangka menggunakan papan kayu. Berdiri untuk membagi ruang tamu dan kamar tidur. Memasukkan batang baja 50 cm di sambungan. Memastikan tidak ada kemungkinan pergeseran pada dinding. Karena ruangan itu sendiri tidak besar, kerangka 3 sisi sudah cukup untuk membagi ruang utama. Sementara itu, sisa ruangan tambahan juga berhasil dia selesaikan dalam setengah hari. Keesokan harinya, Wensi dengan sedikit tabungannya, melanjutkan untuk membeli beberapa papan gipsum dari kota, menggunakannya untuk menyegel dinding. Meskipun dompet menangis dalam hati, tapi untungnya, rumah ini semakin mendekati bentuk impian. Dan dalam prosesnya, perlu juga memasukkan kapas garam ke dalamnya. Dengan cara ini, kita bisa membuat kekompakan rumah batu ini maksimal. Selanjutnya, Wensi mencampurkan kapur dengan jerami, untuk mengoleskan lapisan halus pada dinding dalam yang tidak rata. Berkat plester yang sebelumnya dioleskan, dinding menjadi sangat memiliki daya rekat, ditambah dengan kawat besi. Bisa dibilang, dinding yang tahan runtuh tidak akan roboh. Kita bisa melihat bahwa hasil pertama cukup kasar. Tapi selanjutnya, Wensi akan terus menyesuaikan proporsi kapur. Dan kemudian mengoleskan lapisan demi lapisan. Sampai akhirnya mencapai efek seperti ini. Selama ada kesempatan, Wensi akan selalu mengundang teman-teman untuk merasakan kebahagiaan di depan jembatan. Awalnya mengira mereka datang untuk membicarakan dasar panci. Tidak menyangka mereka adalah tenaga kerja gratis. Di tengah omelan si gemuk, dengan cepat, mereka juga menyegel plester langit-langit. Mengingat ukuran rumah batu ini tidak besar, Wensi juga tidak menyia-nyiakan loteng di lantai 2.
Terlihat dia memasukkan kapas isolasi dan menutupinya dengan papan OSB. Tempat ini akan menjadi ruang penyimpanan di masa depan. Menunggu waktu ketika anjing peliharaan pergi dari rumah, Wensi juga merapikan dinding luar. Rumah batu yang telah mengalami perubahan selama 100 tahun. Kulit dinding yang tersisa sudah kehilangan fungsi aslinya. Selain mencopot dan menggantinya, tidak ada solusi yang lebih baik. Hanya terlihat Wensi membersihkan debu dengan baik dan mengoleskan plester baru. Namun rumah batu berusia 100 tahun dipadukan dengan pintu dan jendela stainless steel. Memikirkannya saja sudah terasa menurunkan kelas. Untuk itu, Wensi berangkat pagi-pagi mengemudikan mobil ke kota sebelah. Ini adalah perusahaan keluarga yang khusus menyediakan layanan custom pintu dan jendela. Apapun jenis kayu dan ukuran yang bisa Anda pikirkan. Di sini semuanya bisa dibuat secara manual. Selain itu, memang harus mengeluarkan uang. Tidak ada masalah lainnya. Meskipun harganya tidak turun. Tapi mengingat Wensi membantunya dengan survei gratis, pemiliknya juga dengan senang hati memasangnya sendiri. Ini menghemat banyak biaya waktu bagi Wensi. Dan dua cara pembukaannya dapat membuat udara mengalir lebih lancar di dalam ruangan. Setelah melewati 1 tahun, pasangan Wensi akhirnya mendapatkan kunci setelah penyerahan rumah. Namun saat ini mereka belum bisa langsung pindah. Dinding perlu dicat ulang, agar papan gipsum tidak memiliki cacat sedikitpun. Dan untuk menonjolkan nuansa sejarah rumah batu di dalam, keduanya sengaja mempertahankan satu dinding batu di ruang tamu. Namun, lubang besar yang rusak dan kayu yang rapuh sangat membutuhkan Wensi untuk melakukan perbaikan kedua. Mengingat bahwa lantai jerami tidak cocok untuk terkena air, istri menyarankan untuk mencari beberapa ubin bekas dari kota. Cukup dengan mengamplas lapisan lama di permukaan. Tanpa disadari, bisa menghemat sejumlah uang untuk susu bayi. Dan gaya yang dipadukan dengan rumah batu itu sama sekali tidak aneh. Wensi yang teliti mengenai sambungan tidak teratur di antara dinding. Dia akan memperbaikinya menjadi sudut yang sesuai. Memastikan lantai yang sudah dipasang tidak memiliki cacat sedikitpun. Dan sebagai generasi muda modern, tanpa wifi jelas lebih menyiksa daripada membunuhnya. Sekaligus memasang kamera dengan tepat, memastikan di hari-hari saat mereka tidak ada, tidak akan terjadi tindakan pembelian dengan harga nol. Dari jembatan tua yang awalnya tidak ada yang peduli, hingga kini menjadi rumah batu baru yang membuat orang iri. Meskipun di dalam rumah batu belum ada perabotan, tapi saya yakin tidak akan lama, keduanya akan bisa berdiri kokoh di Alpen.